Halo, gue Kelvin Dores, ini monolog Kelvin. Yang pertama, kenalin dulu, gue Kelvin Muhammad Reza Kelvin Dores, atau biasa teman-teman gue manggil gue Kelvin. Gue putra kelima dari 6 bersaudara. Kebetulan bokap gue almarhum Dedi Dores, nyokap juga Dagmar, twin sister. Mungkin yang era 80-an tahu lagu-lagu itu. Cerita sedikit soal kehidupan gue di masa kecil dulu. Itu tuh kalau gue lihat feedback dari sekarang ke dulu tuh, kehidupan gue tuh ya kayak Rafathar. Zaman waktu itu tuh di rumah gue tuh rame gitu ya. Lalu lalang orang tuh nggak pakai assalamualaikum, ketok pintu, udah bablas aja masuk gitu. Dan gue kangen sebenarnya gue kangen keramaian sih dari kalau gue inget flashback ke dulu, di rumah gue sekarang jadi sepi. Ya mungkin karena emang rumah gue juga petakan kan sekarang. Makanya gue kadang suka ngalung ngidul, kayak ke sini ketemu teman-teman kongko segala macam itu. Mengingatkan apa sih kerinduan gue dulu lah, suka kongko-kongko kayak gitu-gitu sih. Terus juga sekarang gue juga lagi ngelarin single, dan jalan cerita hidup gue seolah-olah tuh kayak napak tilas perjalanan almarhum bokap waktu itu kan, dimana waktu itu bokap lagi ngerilis Nikardi lah. Waktu itu ya sama, bokap pun juga bersikeras untuk mencari partner ataupun investor, produser segala macam, dari berbagai label A ke label Z pun semua ditolak. Dan itu sama persis seperti apa yang gue alamin sekarang dan gitu. Dan ya puji Tuhannya, ya gue dapat alhamdulillah gue dapat rezeki juga. Terus gue juga ketemu teman-teman gue yang support gue dalam segi baik finansial ataupun tenaga mereka gitu. Nah waktu itu gue gini, pernah ada cerita gini, mungkin kalau teman-teman tahu lagu bokap yang Aku Ingin Pulang ya. Ya, aku ingin pulang memeluk dirimu. Itu sebenarnya menceritakan soal gua. Jadi waktu itu tuh bokap tuh lagi ada problem sama salah satu pengacara besar di Jawa Timur waktu itu. Dan ceritanya si anaknya dari pengacara ini minta diorbitkan oleh bokap. Terus karena ya memang baik lagi bukan rezekinya di situ, si anak itu akhirnya nggak jadi, lagunya nggak laku, tapi bokap dituntut dan akhirnya bokap nyerahin badan deh, gue di penjara gitu. Nah dari situ gue kan paling deket nih sama bokap. Gue tuh suka nanya ke nyokap gitu ya, mah, papa kemana? Aku nggak pulang-pulang, kayak gitu-gitu. Sampai ketika gue sering kali nanya itu, sampai kedengeran lah ke kuping bokap gue. Si Kelvin nyariin ya, yaudah suruh aja ke Medaeng. Waktu itu di Medaeng tuh. Akhirnya gue 3 bulan dalam penjara bareng bokap di situ. Ya itu sih rasa bangga, bukan bangga juga gitu dengan sosok bokap gitu lah. Karena dari ini sih gue nggak lebih-lebih, nggak gue kurang-kurangin. Jadi di antara emang semua anak papa tuh semua, papa tuh sama aja ke adik-adik kakak gue juga loyal lah. Cuman entah mengapa bokap tuh lebih menspesialin gue gitu loh. Jadi mungkin karena ikatan batin atau apapun itu, gue nggak tahu, bokap tuh kayaknya setiap kali gue ngomong A, gue punya masukan A, B, C, D, bokap pasti dengerin kayak gitu sih. Nah beda dengan adik atau kakak gue. Malahan adik gue sendiri aja tuh, ya namanya orang tua untuk ngomelin atau marahin anaknya itu hal yang wajar. Kan adik gue juga waktu itu keras kepala juga, ribut
sama bokap lah kena teriak gitu. Dan anehnya gue nggak pernah sama sekali ngalamin itu. Bokap tuh kayak manjain gue banget, tapi manjain bukan berarti gue anak papi ya, gitu. Beda. Kalau anak papi kan lu nggak boleh kemana-mana gitu kan, udah lu di rumah aja atau segala fasilitas gue penuhin. Bokap nggak begitu, dia manjain gue, tapi kalau untuk masalah karir lu jalan sendiri, itu bokap begitu. Makanya gue dari gue mulai musik pun, gue kenal musik pun itu sebenarnya baru tahun 2000-an lah. Waktu itu gue pertama kali suka musik tuh ya, dari kecil sudah suka musik, cuman niat gue untuk belajar di musik tuh ya karena adanya Peter Pan waktu itu. Karena sebelumnya gue sekolah SSB waktu itu di Ragunan. Ya gue suka sama karakter vokalnya Ariel segala macam. Dari situ lah kecintaan gue di musik tuh jadi mulai timbul gitu. Dari situlah yang gue tadinya nggak bisa main gitar, dan bokap, dan lu juga harus tahu ya. Banyak nih orang nih yang bilang, Vin lu main gitar lu jago dong, diajarin bokap nih pasti. Enggak, justru gue belajar dari pengamen bro. Gue belajar dari pengamen. Nah pengamen itu dia namanya Buyek. Waktu itu gue pengen belajar kunci gitar gitu ya, bukan kunci Inggris, kunci gitar gitu. Nah, itu dari dia. Gue cuma beli rokok 2 bungkus, diajarin ini kunci E minor, ini C, bla bla. Dan tanpa sepengetahuan bokap sih akhirnya gue bisa bikin musik kayak gitu-gitu sih. Terus kalau masalah terendah gue itu waktu itu sih di saat gue baru-baru almarhum bokap tuh meninggal ya. Jadi gue memang gue nggak pernah nyangka, namanya kita jalan hidup, orang kan nggak ada yang tahu. Gue nggak pernah nyangka gue bakal dapet ujian seberat ini gitu kan. Jadi ya gue sekarang jadi berjuang sendiri, gue ngidupin ibu gue, istri anak gue juga. Suka dukanya banyak sih waktu itu juga. Yang paling parah tuh waktu gue nguli ojol, itu gue ngedak lantai 4. Terus juga pernah bikin 6 rumah waktu itu di daerah Tangerang, deket rumah juga sih sebenarnya, karena kebetulan teman gue ini mandornya waktu itu. Dan gue nyoba untuk belajar kuli nih, misalnya bahan properti itu apa aja sih, terus bikinnya gimana nih aci, terus cara ngaduknya gimana gitu. Dan anehnya, lucunya, gue tuh di lingkungan itu disangkain itu gue justru malah pemilik rumahnya, karena pemilik rumahnya nggak ada. Nggak ada, jadi sangkainnya gue yang punya, padahal nggak tahu gue cuman kuli di situ gitu. Ya itu sih kalau gue bilang sih jalan hidup gue tuh benar-benar kayak di film sinetron. Jadi lu bayangin ya, lu bukan antar jemput, jadi gua ngambil penumpang itu ternyata tetangga rumah gua dulu, dan persis banget samping rumah gua banget. Dan dia juga kaget, kok Kelvin ngojek gitu. Dan ini gua bilang ya buat mencukupi keluarga, karena ya tau lah di Indonesia ini musik kan bukan hanya segi dari musikalitas saja, tapi memang di Indonesia ini juga kalau gue lihat finansial juga harus mendukung, dan gue nggak mau memaksakan kehendak gitu. Makanya dari itu gue berjuang mati-matian lah sampai sekarang ini gue bisa ngeluarin single. Itu juga berkat ya mungkin doa-doa dari fans almarhum bokap. Kalau gue denger di komentar di setiap kali gue lihat di YouTube, gue karena suka ngeliat komennya apa sih soal gue. Memang banyak banget sih orang pada bilang sukses Vin, sabar segala macam. Ya gue aminin aja. Ya mungkin itu berkat doa kalian semua. Makasih banyak sebelumnya. Dan ini gue mencoba hal yang baru, yaitu YouTube. Sebenarnya gue agak kaku nih ngomong gini. Gue nggak biasa ngomong gini. Biasanya kan gue jadi bintang tamu. Ini gue malah harus membawain acara sendiri, vlog gue sendiri. Itu kikuk juga bro. Kita kan
biasa anak jalanan. Ya kayak gitu sih maksudnya. Ya mudah-mudahan next vlognya gue bisa menjadi berkat buat kalian, bisa memotivasi untuk kalian juga. Gue sih pengennya gini, gue selalu berpikir positif, dan gue yakin gue bakal sukses, dan gue mau lu semua menyaksikan kesuksesan gue saat ini next ke depan gitu. Oke, sampai ketemu di next vlog gue berikutnya. Mudah-mudahan gue juga ada rezeki yang lebih, jadi gue bisa membantu buat orang banyak dan sekeliling gue juga. Oke, sekian gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa di like, subscribe, loncengnya juga jangan lupa. Thank you.